Aku sedang mencari wanita yang cantik dan gak goblok. Apa gitu. Itu boys. Susah sekali. Kembali lagi di YouTube channel kesayangan masyarakat Zimbabwe. Di YouTube Arif Hasibuan yang membahas segala permasalahan anak kos, terutama masalah dunia percintaan. Iya. Senang sekali bisa kembali setelah lama sekali tidak mengupload karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Kali ini aku sedang bersama Bung Irwansyah. Halo. Nggak pakai H ya, Bung? Nggak pakai H. Di absen kuliah kita nggak pakai H. Nggak pakai H. Irwansyah. Tidak pakai H. Iya gitu. Oke, kebetulan Bung Irwansyah sedang bermain-main ke tempat saya, jadi sekalian kita akan membahas sedikit permasalahan yang mungkin sering selalu diceritakan oleh Bung Irwan begitu. Makanya saya ambil inisiatif untuk mengangkat ini. Yang mana itu? Yang mana? Masalah hati, Bung. Masalah hati ya. Masalah hati, masalah Siap. percintaan. Jadi bagaimana, Bung? Sekarang dengan siapa sudah bisa move on kah atau bagaimana gitu loh? Untuk sekarang ini kata move on itu belum ya menurut saya. Belum ya. Tapi lebih tepatnya lebih mengikhlaskan gitu loh. Gila. Iya. Tapi sudah menemukan kan? Ya sedang mencari ya. Sedang mencari dan telah akan menemukan. Telah akan ya. Akan menemukan suatu saat nanti insyaallah. Tapi yang kemarin Bung Irwan WhatsApp, Bung saya sudah menemukan yang begitu loh. Untuk saat ini masih bergolak perasaan antara memilih dan bertahan dengan yang lain gitu. Wadidaw. Memperjuangkanmu dengan keras kepala terus api bagaimana. Lah ya kan. Jadi berarti sekarang Bung Irwan sedang mencari sesuatu yang baru begitu, Bung? Ya. Jadi intinya dalam mencintai kita harus menemukan kenyamanan gitu. Yuk, jadi pertanyaanku satu ini, Bung. Apa itu? Kalau boleh tahu, wanita seperti apa yang sedang Bung Irwan cari-cari untuk saat ini, Bung? Waduh. Kita sih nggak perlu harus memilih banyak ya, Mas. Tidak perlu ya? Iya, tetapi yang kita harus pilih adalah yang memiliki karakter. Memiliki karakter? Iya, memiliki karakter itu sendiri. Kalau boleh tahu, karakter yang seperti apa gitu loh, Bung? Nah, saya gambarkan dulu ya. Jadi perempuan itu, saya lihat dari sekarang ini ya, perempuan itu banyak yang cantik. Iya, banyak. Dibeliin skincare, dipoles dan cantik dan sebagainya. Itu akan nampak cantik suatu saat nanti. Tetapi yang wanita yang berkarakter adalah wanita yang mampu menampakkan bahwa ini loh saya. Ini loh ciri khas saya itu loh. Itu yang susah sekarang ini yang kita cari. Wanita yang berkarakter, Bung. Berarti wanita yang kemarin-kemarin belum berkarakter, Bung? Tetap berkarakter. Cuma karena karakternya dia tunjukkan, makanya dia ninggalin saya. Berarti intinya dia juga mencari yang berkarakter, Bung? Iya, dia mencari. Barangkali dia belum menemukan Jadi kita cari yang berkarakter saja. Berarti intinya Bung Irwansyah ini nggak pakai H tadi, Bung ya? Nggak pakai H. Di absen saya nggak pakai H itu. Sedang mencari wanita yang cantik dan tidak goblok tentunya. Kalau anda sendiri gimana? Kalau aku itu tadi, Bung, kalau aku sedang mencari wanita yang cantik dan nggak goblok. Oh, dan nggak goblok. Iya. Soalnya banyak sekali itu perempuan itu kalau kita tanya jawabnya apa? Kita tanya apa jawabnya apa gitu. Jadi nggak nyambung, Bung. Tapi saya gini, bukan berarti saya menjustis perempuan ya. Cuma tolonglah kalau kita chat itu tolonglah ketika kami mengechat Anda, tolong jawab chat kami dengan baik-baik. Jangan cuma dibalas ya ini. Kami juga butuh gimana ya? Butuh kepastian. Tapi kalau Bung Irwansyah ngechat seorang wanita tapi cuma dibalas ya atau tidak, itu menurutku masih oke lah. Iya, masih oke. Ini aku ya, Bung ya. Iya. Aku ngechat perempuan, Bung. Kadang tanggapannya oke,
kadang nggak oke, kadang nggak ada tanggapan gitu loh. Jangankan di read ya, jangankan kita minta balas, di read juga nggak coy. La ilaha illallah. Tapi saya gini Bung. Terkadang saya selalu apa namanya ya, ingin memulai sebuah chat melalui story WA-nya. Ya. Oke. Jadi saya mengomentari story WA-nya. Oke. Story WA-nya. Tapi dibalas, dibalas. Oke, dibalas. Tetapi lama kelamaan chat itu menjadi hambar, pada akhirnya menjadi hahaha, ya gitu. Mungkin itu Bung Irwan yang tidak mampu untuk mendinginkan suasana, Bung. Bukan itunya, tapi memang apa ya, kita terlalu, kalau dia, saya merasa sulit gitu membuka pembicaraan gitu yang lain. Iya. Bahkan ceritanya gini, kita pernah dekat dulu. Kemudian pada akhirnya perlahan menghilang ya kan. Oh, yes. Perlahan menghilang ya. Nah, kemudian akrab kembali. Tetapi kita hanya mengomentari status WA-nya. Tetapi seakan-akan keakraban itu susah ya. Susah ya? Nah, kejadiannya itu pada saat setelah kita mengemukakan perasaan kita gitu. Dan seakan-akan PDKT yang lama itu, PDKT yang seakan-akan kita menggembur-gemburkan perasaan kita, pada akhirnya ditolak. Kemudian kita mau akrab kembali itu susah. Susah ya? Karena seakan-akan perasaan kita dibohongi. Hei Anda, saya merasa terbohongi. Berarti bukan cuman laki-laki yang bisa dinobatkan sebagai pembohong ya, perempuan juga berarti. Pada intinya demikian ya, Bung. Pada intinya perasaan selalu tidak bisa dibohongi oleh apapun gitu. Ketika sudah berbicara mengenai hati, aduh susah sekali tampil bahagia di depan orang itu gitu. Tapi intinya satu sih, Bung. Kalau kau chatmu mau dibalas sama perempuan itu, kau harus bisa mengganti kata yang biasanya dipakai orang, ganti itu. Gimana semisal kayak sekarang itu banyak cowok yang ngechat, udah makan belum gitu kan. Wajar sih perempuan itu bosan. Tapi kalau kau ganti, mau makan apa? Nanti aku grab Putin ya gitu. Mungkin dia juga akan hanya berduit. Tidak apa-apa kan sekali-sekali. Iya, tidak apa-apa sekali-kali. Namanya juga untuk mendapatkan kan, begitu. Dan bahkan kita ajak jalan pun nggak apa-apa. Diajak ke Bukit Bintang gitu kan. Oh, sama si ini. Sama siapa ya? Nanti bisa disensor ini. Sama ini Jorku sangat luar biasa ini. Jadi intinya jangan mencintai karena ketika Anda sudah tahu itu adalah patah hati yang paling dalam menurut Anda itu. Gitu ya, Bung? Iya. Terkadang kita harus mundur sedikit ke belakang karena kita tahu bahwa kita tidak sepadan dengan dia. Wadidaw. Iya. Memang cinta, ada yang mengatakan cinta itu penuh misteri kan. Cinta tidak ada yang bisa menghalangi antara suatu insan dengan insan yang lain. Tetapi terkadang kita harus merasa diri juga bahwa siapa diri kita ya kan. Siapa diri kita? Berarti Bung Irwan pernah berada di posisi seperti itu ya? Oke, mantap. Sadar diri. Sadar diri kita. Bagi Anda yang merasa nggak sadar diri, tolong sadar diri dulu. Sama-sama sadar kita, ya kan? Tapi kalau aku Bung belum pernah sadar diri aku Bung. Belum pernah sadar diri. Kenapa? Nggak tahu Bung. Aku ngechat perempuan, nggak pernah dibalas setelah aku chat. Karena dia nggak ngomong apa-apa. Tapi kalau dia ngomong udah sih nggak usah ngechat aku lagi, itu baru aku pergi. Tapi pernah nggak sih Anda merasa bahwa cewek itu tidak membalas chat Anda dengan seadanya? Sering sekali. Nah itu kita harus perhatikan isi hatinya itu, isi hati kita, percakapan dia dengan kita. Mungkin kita harus mundur sedikit, perlahan. Aku nggak bisa yang seperti itu Bung. Kenapa? Tetap pada opini ku tadi bahwasanya kalau dia tidak suka aku, dia bilang nggak usah ngechat aku lagi. Waduh. Jadi apakah perempuan itu harus mengatakan secara detailnya, kemudian kita mundur? Iya. Atau hanya memberikan kode ke kita, kemudian kita harus mundur? Saya tidak perlu kode. Terlalu banyak kode yang saya dapatkan dari diri. Tidak ada yang beri guna kode. Tidak ada. Tapi jujur, selama di Wade udah berapa cewek gue? Wadidaw, tidak pernah ada. Satu kali ditinggal nikah. Nanti disensor ya udah. Semoga dia menonton bersama suaminya. Yang foto-foto setelah sholat gini, selfie di update story. Anjir.
malah curhat aku. Tapi menurutmu cewek yang cantik itu seperti apa misalnya? Kalau aku kayak yang ku bilang tadi itu, Bung. Bagiku cewek itu semua cantik. Semua cantik. Yang penting nggak goblok aja sih. Kayak aku bilang tadi, ditanya apa jawabnya apa. Apa? Kan nggak nyambung. Tapi yang goblok itu dalam artian hal sosial atau dalam hal pribadinya. Kan ada cewek juga goblok. Dalam hal pribadi dia cerdas, tapi dia hal sosial dia goblok. Kayaknya semua dalam hal semua goblok dia. Enggak, maksudnya saya tidak merendahkan pekerjaan apa gitu ya kan. Cuma dalam tentang hal sosial kita, mungkin itu dianggap rendah di orang lain. Itu yang menurutku kita harus memandang bahwa perempuan ini, apakah betul perempuan ini cerdas menurut Anda dari hal sosialnya, dari pribadinya gitu ya. Tetapi kembali lagi, perempuan tetap kita harus angkat derajatnya. Jangan hanya perempuan itu harus sesuai dengan pandangan laki-laki. Tapi gini, sekarang itu kan laki-laki itu sering dicap oleh wanita sebagai buaya begitu. Bagaimana tanggapan Bung Irwan? Hei, ingat perempuan juga ada buaya betinanya. Sebenarnya buaya itu tercipta karena mereka kan. Iya. Jadi fuckboy lahir karena adanya perempuan yang menyakiti laki-laki itu. Sudah sayang-sayangnya, kemudian pas sayang-sayangnya naik, ditinggal. Itu mematikan itu. Memang kebanyakan kesakitan hati itu tercipta dari seorang perempuan, Bung. Karena mungkin banyak sekali perempuan yang bilang ketika kita sudah berada di tengah jalan, tiba-tiba dia ngomong, kayaknya kita harus sampai di sini. Waduh, aku udah dijodohin. Gitu kan, Bung? Pernah mengalami posisi seperti itu enggak? Sebenarnya ditinggal nikah itu pernah juga saya. Ditinggal nikah pernah? Ditinggal nikah pernah. Bagaimana rasanya, Bung? Seakan-akan gimana ya? Tapi sudah move on kan? Sudah, dia udah punya. Iya. Udah punya. Ketika kita ditinggal bagi nikah, yang nonton ini, yang punya anak, yang mantan yang sudah punya anak, tolong catat baik-baik. Aku pernah mencintaimu dan aku pernah bangga mencintaimu. memperjuangkan dengan keras kepala dan kakimu hanya mencari batuan catat. Memang sesakit itu ya, Bung. Mencintai tanpa dicintai. Iya. Terkadang kita harus melawan takdir dalam mencintai. Betul. Karena takdir pun bisa mematahkan hati seseorang. Iya. Tapi untuk kalian yang susah move on atau ditinggal nikah atau bagaimanapun keadaannya, begini, ketika kita ditinggal nikah atau ditinggal oleh seseorang kita cintai, obatnya hanya 2. Ya. Apa itu? Ketika kita lapar, kita makan. Iya. Ketika kita haus, kita minum. Iya. Ketika kita ditinggal, kita move on. tapi yang saya garis bawahi move on-nya, Pak. Iya. Move on-nya yang susah. Kita bangkit ya. Kita bangkit itu banyak sekali caranya, Bung. Mungkin kita bisa melalui dengan berkarya, atau mungkin dengan melompat dari lantai 10. Itu bunuh diri Anda. Jadi itu aja sih intinya bagaimana, Bung? Jadi ketika mendalami yang namanya patah hati, kita harus bertafakur dalam keadaan sunyi. Wadidaw. Istilahnya kita harus menempuh jalan sunyi untuk mendalami hati kita. Apakah hati ini sudah betul dalam mencintai, ya kan? Jadi terkadang kita ditinggalkan, tapi kita tidak merasa apa salah kita sehingga ditinggalkan. Iya. Makanya dengan jalan sunyi menurut saya, dengan kita berdiam diri, bukan meratapi, tapi kita melihat apa sih yang ada dalam diri kita ini, ya kan? Jadi ketika Anda ditinggal nikah, Anda mampu bangkit dengan berkarya, dengan apa lagi? Jangan melompat dari lantai Oke, intinya berarti ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayangi, caranya untuk move on adalah bangkit, melakukan sesuatu yang berguna bagi diri kita, karena tidak ada gunanya untuk meratapi. Tapi pesannya dalam lagunya apa itu, Dalan Lian itu,
Pokoknya dijalani saja. Sekuat-kuatnya hati, sekuat-kuatnya hati. Kemudian sebelum ditinggalkan berikan pesan terbaik untuk dia. Oke, itulah tadi dah bincang-bincang kita sore hari ini bersama Bung Irwansyah nggak pakai H. Tidak pakai hati. Oke, semoga kaum patah hati bisa mengambil hikmah dari Percakapan kita ini. dari entah apa namanya ini. Semoga ada hikmah karena kata guru saya terdahulu, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Begitu pula dengan konten ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke gebetan kalian yang pernah kalian cium lehernya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.